Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, semangat bermanfaat ya. Kali ini kita kedatangan tamu Bang Susilo, Mas Susilo, Om Susilo bebas. Ya, ini adalah pengusaha muda ya, pengurus HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Untuk wilayah Jawa Tengah ini sekretarisnya. Bukan. Apa? Bidang komunikasi. Bidang komunikasi di kepengurusan Mas Susilo ini adalah bidang komunikasi ya. Jadi ini siang-siang ini sambil ngopi santai ngobrol dengan Mas Susilo dan ditemani teman saya Om Indra bakul mobil ya. Dan semoga obrolan ini akan bermanfaat. Oke, kita langsung perkenalkan Mas Susilo. Terima kasih Mas Tawon. Yang kenceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susilo, nama pekennya Susilo Tower. Susilo Tower ya. Insya Allah dikenal di Jakarta maupun di Semarang itu Susilo Tower. Nah, aktivitasnya apa? Aktivitas bisa dikatakan palu gada lukisan gue ada. Palu gada, Lukisan gue ada. lukisan gue ada. Karena Terus kita bukan PNS. ya, orang bebas. Ya, orang bebas. Ya, terus Kalau untuk karyanya saya punya usaha di bidang perluasan jaringan telekomunikasi, pegang wilayah Jawa Tengah dan DIY. terus Ya sampai sekarang sudah berjalan, sudah kurang lebih 16 tahun, alhamdulillah membawa keberkahan. Dan di samping itu juga ada penghasilan, juga saya dengan ibu-ibu memberi manfaat, yaitu memberikan wirausaha tanpa modal sama ibu-ibu, kaum ibu-ibu, komunitas mak-mak ya. mak dan aktivis aktivis juga, yang penting kemanusiaan lah. Monggo yang mau ditanyakan, kita sharing-sharing seperti apa, yang penting yang bermanfaat yang diambil. Oke. Ini saya karena jenengan itu kan latar belakangnya banyak ya. Ada HIPMI, ada pengusaha dan lain-lain, aktivis dan lain-lain lah. Jadi saya mau tanya dulu, sambil ngopi ya, Mas Indra, Mak minum. Jadi awal jual Jenengan di HIPMI itu berapa tahun udah? saya di HIPMI berarti kurang lebih hampir 10 tahun. Kalau boleh tahu, aktivitas HIPMI apa sih? Aktivitas HIPMI itu ya kita sangat menguntungkan banget buat saya pribadi, dan saya bisa seperti ini, bisa usaha melebar ya karena ada di HIPMI. Sebetulnya sebelumnya saya itu cuma lulusan STM dinamika dulu terkenal istilahnya Dalam tanda tanda kutip, kutip ya. nakal. Saya nggak tahu akan kerja di mana dan bagaimana dan akan jadi apa, saya nggak tahu. Perjuangan saya memang ya panjenengan mungkin sudah tahu, satu bangun sudah hal biasa, yang penting tetap Jengkelitan. gitu. Tapi mohon maaf, di HIPMI itu spesifikasinya contoh maksudnya gini. Syaratnya misalnya masuk HIPMI itu harus punya usaha atau lain-lain, itu apa tadi? Yang punya usaha lebih bagus, yang belum punya usaha dan pengen belajar usaha itu pun bisa Di HIPMI. di HIPMI. Katakan misalnya saya sekarang mau masuk di HIPMI, boleh? Boleh, itu tergantung nanti usia. Kalau di kabupaten, di wilayah kabupaten atau kota itu umur maksimal 40 tahun. Oh, berarti saya udah nggak boleh ya? Ya, kalau di provinsi itu 40 sampai 45 boleh. Tapi kalau udah itu pusat masih 50-an boleh. Oh, berarti saya udah kategori tua ya. Untuk di daerah udah ditolak ya. Bukan ditolak,
persyaratannya tidak masuk. Ya, kan bukan ditolak, tapi untuk bergabung boleh, tapi untuk menjadi pengurus itu memang Nggak bisa. Jadi itu ya di HIPMI ya. Tapi kalau saat ini lagi pegang proyek apa, Mas Susilo? alhamdulillah saya di Power di pelabuhan di wilayah Kabupaten Wonogiri, ya Jawa Tengah khususnya, sama untuk sekarang Jawa Tengah. Jawa Karena Tengah. kemarin venue sudah selesai. Pasang tower Telkom. Iya, operator istilahnya bisa SL, bisa Simpati, bisa Indosat. Jadi rekanan lah ya, rekanannya dengan PT Inti Bangun Sejahtera, yaitu Sinar Mas Group. Sinar Mas Bro. Gitu ya, luar biasa ya. Ini gimana Mas Edi, kok jenengan bisa bertahan di dunia usaha padahal jenggelitan bahasa Tegala itu. Tapi itu apa sih yang menjadi motivasi jenengan dan memang keberkahan dari apa jenengan sampai bisa bertahan seperti itu? Sebetulnya saya kadang berdoa kalau memang saya punya usaha terus memang dilengkapi sama Allah, pasti akan abadi. Agak kenceng Mas. Ya, akan abadi. Tapi apabila semua tergantung kita sendiri ya. Kalau kita pekerjaannya nggak bagus, ya pasti akan mengecewakan, pasti akan tidak dipakai lagi. Yang penting belajar jujur, belajar apa adanya. Sedangkan saya di Tower, alhamdulillah dari pertama itu tidak ada modal dari rumah atau modal dari orang tua. Dari tower itu tidak ada ya. Tapi sampai sekarang bertahan. Kita alhamdulillah dari teman yang percaya. Itu tadi kan jenengan di awal-awal tadi sebelum podcast ngobrol dasarnya bersedekah ya dan silaturahim. Itu maksudnya gimana? Banyak Indonesia pernah jatuh bangun dan pernah jatuh sekali. Bukan orang jatuh mungkin sakit sekali ya. Karena saya waktu itu ibaratnya aku kan sholat kan, boro-boro sedekah, istilahnya boro-boro silaturahmi. Nakala. Ibaratnya kalau pekerjaan saya ada yang ribet lah bahasa Tegalnya. Ya wis, bet kan begitu. Tapi sekarang karena kami Allah, semua ada dari Allah, datang dari Allah, kembali pada Allah. Insya Allah beban hidup itu tidak terasa. Gitu ya. Jadi alhamdulillah jenengan sampai bertahan seperti ini dengan satu memperbaiki lahiriah batiniah ya. Jadi dari zahirnya kita perbaiki, dari batinnya pun diperbaiki. Lahir itu tadi katakan kita jadi mitra atau kerja di sesuatu instansi, jaga kualitas, itu zahirnya. Nah batinnya itu didorong dari kepribadian yang dimaksimalkan jadi lebih baik, kemudian sedekah dan banyak silaturahim itu akhirnya dengan wasilah itu jenengan usaha-usahanya bertahan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Saat ini lagi pegang proyek berapa? Ya kalau nilai sekitar kurang lebih 4 miliar. 4 miliar. Bagi-bagi dong. Ya 4 miliar itu luar biasa ya, bukan sedikit ya. Jadi di saat kondisi yang lagi krisis global seperti ini, jenengan seperti itu ya kita bersyukur ya. Alhamdulillah. Ya barangkali ada yang mau disampaikan Ya coba. memang yang namanya saya jatuh bangun, ya jatuh bangun. Akhirnya saya berpikir berapa tahun saya pernah mengalami pas benar-benar kolab, benar diuji ya. Saya pernah mengalami yang akhirnya saya belajar minallah ilah tadi, dan saya sekarang berbanyak silaturahmi dan sedekah. Saya selama ini dengan bersilaturahmi dengan siapapun, yang penting jangan belajar, jangan menyakiti perasaan teman. Banyak kadang pernah teman-teman yang bully di FB apa, istri saya justru yang nggak terima. Tapi bagi saya nggak ada masalah. Saya tak biarkan aja. Yang penting saya silaturahmi dengan siapapun, dengan silaturahmi baik. Saya yakin demi Allah, Allah akan beri bonus. Iya betul. Itu pasti. Jadi pada prinsipnya dalam perjalanan hidup kita nggak usah risau
Setiap orang pasti ada yang suka dan ada yang tidak suka, itu sudah sunatullah ya, hukum alam. Kalau pekerjaan itu kan hanya sebuah untuk menjawab pertanyaan. Kayak misalkan kerja di mana? Oh, saya punya distributor klasik kan gitu. Tapi kan pekerjaan itu tidak untuk mencukupi kebutuhan. Kalau memang pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan, banyak kok pejabat-pejabat ya yang sudah gaji besar, tapi tetap tanda kutip kan gitu, banyak yang bermasalah. Ya, saya belajar dari situ. Ternyata saya pernah mengalami ketika ibaratnya saya mau cuma modal ide sama pikiran, itu dapat keuntungan jelas, dapat 500 juta. Sudah di piring tinggal dimakan. Cuma kering 10 menit batal. Padahal semuanya sudah ibaratnya makanan itu sudah ada sendok, piring, daging, lauknya sudah tinggal makan aja hilang. Di situ saya berpikir itulah rezeki ya. Itulah rezeki. Mau dikejar sehebat apapun, justru kalau kita nanti ngejar terlalu ambisius, ternyata kecewa, kita akan malah sakit dan akhirnya rasa syukurnya beda. Itu kalau sekarang saya sudah alhamdulillah dengan adanya silaturahmi dan sedekah ya. Saya tidak punya uang sama sekali, tapi orang kan kadang melihat dari sebuah face, mobil Fortuner, pasti duit, kadang seperti itu. Yang tahu kan kita sama istri kita. Kadang kita nggak. Saya pernah mengalami pas bila saya hari Kamis, karena sudah yakin ya yang namanya sedekah. Hari Kamis, istri puasa, saya puasa. Istri ngomong, Pak, ini tenaga besok Sabtu bayaran. Yang namanya tenaga harus dibayarkan. Tak bayarkan semua, tinggal sisa 50.000 kira-kira. Ya ambil dari Kamis, istri puasa sorenya udah ngomong, Pak, nanti pas buka puasa beli air kelapa ya. Orang kalau lagi puasa itu kan lagi haus-hausnya, kan nafsu, lagi pengen beli sesuatu ya, apalagi minum es juga. Saya ambil 50.000. Wallahi demi Allah, sudah 50.000. Anak minta es krim. Di rumah masih ada gedang kepeng 6 biji. Mah yuk keluar. Kelima sakateu kayaknya orang cukup. Mendingan kita nggak kenal dari blessing lebih membutuhkan. Saya tak kasihkan pas mau maghrib, ada tukang becak mau pulang, saya tanya dapat berapa Pak? Kalau tak kasih 50.000, dia sangat bersyukur. Artinya di sini saya juga, istri saya berarti bisa juga menjaga hawa nafsu, menahan. Yang tadinya pengen sesuatu dengan uang itu dia merelakan. Istri saya berarti satu frekuensi. Begitu saya kasih 50.000, malam jam 12 jam 11 saya di WA, saya dapat 250 juta. Itu bukti ya? Itu bukti. 250 juta bentuk pekerjaan. Oke. Gusti Allah kayak eman temen ya, tapi paling emannya mumet. Ini pekerjaan sih. Ya Allah, kalau memang engkau telah memberi pekerjaan, pasti engkau ada solusi. Allah lebih tahu. Allah akan lebih tahu apa yang saya butuhkan. Bila bos saya ngasih DP 60 juta, itu yang sudah selama ini saya yakin. Setiap saya mau buang duit kurang, kayak enggak pasti udah mending tak buang, tak bagikan. Disedekahkan gitu ya. Ya memang itu di Al-Quran juga sudah dijelaskan ya. Satu akan dibalas 7, dibalas 100, dibalas berlipat ganda. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Memang sebenarnya tingkat keyakinan kita. Jadi Allah itu kan memberi dunia ini ya untuk manusia dan makhluk-makhluk yang lainnya ya. Akan tetapi karena manusia diberikan oleh Allah itu fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling sempurna, apalagi yang dilengkapi dengan akal pikiran. Maka dengan akal pikiran itu seharusnya memberi keyakinan pada hatinya. Ya, jadi yang tadi jenengan sampaikan, afala tatafakkarun. Ya, jadi apakah kalian tidak berpikir? Harusnya kita dengan kejadian fenomena yang di dunia ini sebenarnya membentuk keyakinan kita kepada Allah biar tambah yakin. Tapi memang
anania, kadang-kadang kebutuhan kita yang selalu buat cermin, keinginan kita yang selalu buat cermin, akhirnya kita untuk pencapaian keyakinan itu kita kurang maksimal. Jadi kita yakin hanya kalau kita kebutuhannya terselesaikan, gitu. Kita yakin kalau kita keinginannya terwujud, gitu loh. Makanya kita sebagai orang yang beriman itu seharusnya tingkat keyakinan kita itu kepada Allah harus ditambah terus. Tapi memang ya kita tidak dipungkiri derajat manusia itu imannya yazid wa yanqus, kadang tambah, kadang berkurang. Makanya gimana caranya kita melengkapi kekurangan-kekurangan kita itu harus terus tiap hari berilmu, menambah pengetahuan dari manapun. Fa'tabiru ya ulil albab, fa'tabiru ya ulil absar. Maka ambillah pelajaran dari apa yang kamu lihat, dari segala apa yang kamu ketahui dan segala macam. Nah, jadi ini teman-teman ya sebuah motivasi. Karena ini orangnya luar biasa, ini seusia dengan saya ini ya, seusia dengan saya, alhamdulillah ya, saya saling ngerti latar belakang masing-masing, jadi enak buat ngobrol. Ini juga teman saya Mas Indra ini lagi mengembangkan dunia otomotif ya, barangkali ada yang mau jual mobil, ada yang butuh mobil, bisa nanti juga komentar di kolom komen ini. Sejatinya kita yang terpenting di dunia, benar berarti Mas Susilo bilang bahwa kita berbanyak sedekah dan berbanyak silaturahim. Oke ya, jadi teman-teman. Oh iya, tadi yang Mas Susilo nanyain khusus di yang emak-emak itu kalau butuh pengen modal. Ini kalau nih habis video ini ada yang lihat, kemudian ada yang komen, Pak Susilo, saya ini mak-mak lagi membutuhkan modal, misalnya di urusan apa gitu, itu bisa tidak maju ke Mas Susilo? Jadi gini, pengertian tadi itu mungkin salah penafsiran. Saya itu mempelajari mak-mak yang khususnya main medsos. Gunakanlah medsos itu menjadi pundi-pundi uang. Ya. Jadi saya menerapkan usaha tanpa harus mengeluarkan modal uang. Itu bisa. Oh, berarti diberi kisi-kisi, Ya. diberi motivasi. Ya, caranya dan bagaimana. Oh, Contoh misalkan mak-mak kemarin pada saat istilahnya saya bentuk sebelum mau puasa ya, mak-mak saya kumpulkan. Kebetulan saya punya dari HIPMI kan saya punya misalkan masnya tadi usaha mobil misalkan. Terus nanti ada yang punya usaha produksi hijab langsung dari pabrik, punya orang HIPMI. Ada lagi yang punya dia importir baju dari luar negeri. Nah karena dia percaya sama saya, maka saya ngambil barang dulu. Contoh kemarin pada saat saya dipercaya Wadimor sarung. Saya pegang Wadimor. Nah di desa-desa atau saya yakin ibu kan ada yang punya cucu, ada yang punya anak, ada yang punya keluarga besar. Daripada ngambil di toko ketika musim mau musim lebaran, pasti kan dia sarungnya baru. Tawarkan. Yang penting harga kita itu lebih dari bawah harga toko pasar. bersaing lah. Itu dia ngambil barang kita, saya ngambilkan sebuah nama dari teman saya sendiri. Oh, jadi Mas Susilo jadi mediator. Ya. Nanti bisa menjembatani ibu-ibu yang mau, ya katakan bukan ibu-ibu itu ada masalah ya. Yang penting bisa dipercaya. Nanti kalau butuh barang bisa disediakan oleh Mas Susilo gitu ya. Saya kemarin saya di podcast di SMK Muhammadiyah, saya juga SMK Muhammadiyah juga kemarin siapa yang pengen karena begitu lulus SMA, SMK, apalagi kita kan untuk mencari pekerjaan susah. Saya didik jadi wirausaha. Contoh di kampus Unsik juga saya pernah mendidik para mahasiswi itu saya dialog. Saya simpel, di Unsik itu kan Universitas Al-Quran otomatis kan Muslim. Yang sudah remaja otomatis kan dia pakai pakai hijab, pakai kosmetik. Busana Muslim lah. Ya, pakai baju, busana Muslim, pakai kosmetik. Yang kemarin saya jalankan
Saya tanya salah satu mahasiswa, pakai lipstick enggak mahasiswa? Rata-rata pakai berapa tuh persen? 75%. Mereknya apa? Warga. Saya ambillah dari distributor Warga. Dari anggota HIPMI juga. Dari teman, yaitu tadi silaturahmi dari Iya. teman, dia percaya akhirnya saya menggunakan marketing di sana, bikin grup, yang tanggung dari ketuanya siapa, yang sekretaris siapa, bendahara siapa, nanti order kita kirim. Jadi begitu ya. Iya, jadi di mahasiswa itu kan otomatis kalau sudah remaja itu kan pasti pakai lebih daripada beli Indomaret berapa, beli di luar berapa. Kamu dari teman ke temannya, kamu beli sama saya, belinya sama saya. Direct selling lah ya. Pasti kan itu. Nah, disitulah bisa membantu, kemarin dan sukses seperti itu. Makanya HIPMI itu kan disumpah untuk ketika mau jadi pengurus itu kan disumpah untuk menyebarkan virus-virus wirausaha. Bukan hanya menyebarkan, tapi kita harus solusi. Kebanyakan cuma ngasih pandangan, cuma ngomong tapi nggak ngasih solusi. Tolong ini dimaksimalkan loh, karena ini di dalam kondisi seperti ini itu masyarakat butuh wirausaha baru. Jadi kapan ada saatnya Mas Edi nanti, Mas Edi Susilo ini nanti bisa punya momen, punya waktu diluangkan, bikin waktu khusus untuk membuka peluang usaha-usaha seperti itu, gitu. Insya Allah. Oke, saya kira cukup. Tolong closing statement Buat para pemirsa, seandainya yang belum bekerja atau pengen wirausaha, bisa komen di bawah ini, ada nomornya masalah, nanti bikinkan grup, ya. Nanti kisi-kisinya seperti apa, yang penting yang berminat silakan hubungi, nanti bikinkan grup, kita akan didik di antara 10 atau 5 orang atau 20 orang. Saya yakin kalau niat ada dan istilahnya kober, pasti akan sukses. Intinya ada kemauan, terus ada jalan, pasti ada jalan ya. Yang penting, oke sahabat-sahabat dimanapun berada, kita barusan obrolan. Semoga ini bermanfaat. Yang jelas ini dari anggota dari kepengurusan HIPMI pengen memaksimalkan peluang usaha yang ada di lingkungan kita, karena HIPMI sudah disumpah bahwasanya bagaimana caranya dari keanggotaan HIPMI itu bisa memaksimalkan membuka peluang orang menjadi wirausaha, membuka usaha-usaha baru. Jadi didukung channel ini, jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Jangan lupa ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.